Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu di channel Wahuru. Oke, di video kali ini saya akan bahas ini pertanyaan yang masuk di Instagram @wahuru ya. Bagi yang belum follow silahkan follow saja. Jadi saya membuka free konsultasi bekerja di Korea karena saat ini banyak sekali peminatnya ya. Jadi silakan yang belum atau tahu atau paham boleh tanya langsung DM di Instagram @wahuru, silakan ya, gratis. Kalau ada waktu pasti saya akan balas. Semoga lebih jelas ya di sana ya. Jadi ini sekarang ada pertanyaannya, yaitu adalah bagaimana dengan biaya hidup di Korea Selatan di tahun 2023 ini. Dengan gaji UMR yang hampir 24 jutaan ya tiap bulan, kalau dikurskan, kalau di Korea ya 2 jutaan itu sudah UMR-nya Korea, dan itu rata bagi pekerja asing juga mendapatkan sekitar 2 juta. Nah, yang membedakan apa? Ya ini masalah biaya hidup atau gaya hidup. Kalau untuk biaya hidup sebetulnya dengan kita semini-mini mungkin, kalau saya yang mengalami di Korea sana itu rata-rata setiap bulan tuh mengeluarkan uang sekitar 400.000 won sampai dengan 500.000 won ini ya. Rinciannya sebagai berikut. Contoh ya, saya alami itu adalah yang pertama adalah membayar landphone. Nah, landphone ini sebetulnya tidak wajib. Landphone itu karena bayar internet ya, karena mungkin tidak semua di pabrik itu boleh ada internetnya atau wifi. Nah, itu saya untuk kartu teleponnya itu dengan landphone. Dengan landphone itu sekitar 75 sampai 100.000 per bulannya ya. Tergantung HP, kalau ada yang gratisan juga boleh. Kalau sekarang sudah ada kartu murah itu lebih murah lagi, boleh. Number 2. Yang kedua itu biaya untuk makan. Kalau teman-teman di pabrik dapat jatah makan itu enggak masalah. Dapat makannya ya itu makanan Korea ya. Tentunya mungkin kita akan bosan. Nah, ketika kita pingin masakan Indonesia atau makan Indonesia, kita pastinya akan belanja dengan harga yang lumayan tinggi ya kalau makanan Indonesia. Tetapi untuk kehalalannya kan jelas. Nah, kalau di Korea kan kayak daging, belanja makanan seperti itu kan belum ada sertifikat halal yang benar-benar tersedia di semua Korea ya. Makanya kalau kita belanja makanan itu kita biasanya menyiapkan uang sekitar 200.000 sampai dengan 300.000 won per bulan ya. Yang berikutnya adalah Number 3. transportasi. Nah, kita pastinya bosen ya di pabrik, mau keluar ketemu teman gitu kan, pasti mengeluarkan uang transport. Nah, kalau di Korea kan transportasinya umum, pakailah kereta api ya atau jihacheol ya, itu lebih murah ya, karena pastinya tiketnya untuk transportasi umum gitu ya, atau menggunakan bis yang lebih murah tentunya. Nah, itu sekali 2 kali misalnya ketemu teman kalau pas libur main ke tempat teman gitu ya, boleh. Itu biasanya itu sampai dengan 100 ribuan won ya kalau mengeluarkan itu. Kalau beda daerah, tempatnya jauh ya otomatis mengeluarkan uang lebih, apalagi transportasinya yang susah. Itu dipertimbangkan dulu kalau mau main. Yang berikutnya adalah untuk cadangannya. Cadangan ini dalam arti kita sebulan sekali pasti ada pengeluaran yang di luar perhitungannya. Nah, itu perlulah cadangan. Cadangannya saya biasanya 100.000 won per bulan ya. Nah, itu kita kira-kira rinciannya, makanya habis setiap orang rata-rata 400.000 sampai 500.000 won untuk tiap bulannya. Dan itu menurut saya sudah sangat cukup ya. Oh ya, ada yang rokok mungkin. Kalau rokok nggak terlalu signifikan ya rokok itu. Jadi ya sekitar segitu cukup lah, menurut saya cukup ya. Yang bikin mahal itu adalah gaya hidup. Nah, gaya hidup contohnya misalkan ya ini internet atau landphone, beli HP yang mahal. Tiap bulan angsurannya 100-150, itu juga dipikirkan dulu panjang kali lebar tinggi, kalau mampu bayar, kalau enggak ya nanti ada kesusahan tersendiri. Dan banyak yang terjadi seperti itu ya. Cari yang murah-murah saja. Kalau internet yang penting ada wifi, kalau ada di tempat lokasi umum ya ada wifi ya. Yang penting untuk internet itu sebetulnya ada yang murah ya, tergantung kita mau pakai yang mana ya, mau seperti apa ya. Yang kedua
Ini kalau seneng jalan-jalan itu sebetulnya transportasinya nggak terlalu mahal, paling seminggu sekali pasti jalan-jalan ya, daripada pusing di kamar saja. Kalau yang suka jalan-jalan itu ya nyari spot-spot yang semuanya kan gratis ya, tinggal kita mau nyari, biasanya cari makannya yang agak susah, yang halal, otomatis makannya itu makanan Korea ya, nggak mahal kalau cuma jajan odeng. Tapi kalau beli-beli ya nih ya, kalau yang shopping itu ya sebulan sekali lah, boleh lah setelah gajian itu shopping, beli baju mungkin yang belum atau sepatu atau sebagainya itu ya, yang standar saja lah, standar saja udah bermerek, udah bagus di sana. Nah ini yang kurang baiknya juga, kalau sana ada pertemanan ya, pertemanan ini membawa arah kita ke hal-hal yang mungkin boros ya. Contohnya begini, pergi ke tempat norebangan. Di norebang itu semuanya itu kan tempat senang-senang ya. Kita tahu lah, banyak teman-teman di sana itu ke tempat itu banyak tidak sedikit. Nah, boleh sekali-kali itu boleh ya. Tapi ya kebanyakan kalau setiap minggu ke sana, uang 1 bulan gaji di Korea itu habis untuk senang-senang saja ya. Ingat, kita ke sana itu nyari uang, bukan nyari perkara atau tidak dapat apa-apa. Ngapain merantau lama-lama nggak dapat apa-apa ya. Jadi kita tuh punya target untuk keluarga, untuk pulang ke Indonesia. Namanya orang merantau itu nggak enak, masa nggak enak terus hidupnya ya. Kita harus nabung, harus hemat, harus bisa berbagi dengan keluarga terutama ya. Kalau ada ibu yang perlu dibahagiakan ya dibahagiakan dulu. Kalau yang belum punya pasangan, jangan hanya senang untuk diri sendiri. Porsinya ya 20% boleh lah dari pendapatan untuk beli apa, misalkan mau ya hadiah untuk diri sendiri, misalkan ya dulu belum pernah HP yang bagus, beli HP bagus nggak masalah ya, itu sekali. Tapi kalau gonta-ganti tiap keluar iPhone baru lah, itu masalah ya. Masalah jelas, uangnya nggak ada, nanti aduh pusing. Yang berikutnya itu tentang gaya hidup sehat di Korea ya, karena Korea itu kerjanya panjang ya, jam kerjanya panjang, jadi kita harus bisa menjaga kesehatan kita ya. Jadi itu yang penting. Kalau kita punya harta banyak tapi nggak sehat, susah. Harta itu hanya apa ya, kekayaan yang paling rendah lah statusnya. Yang penting adalah tuh kesehatan. Kesehatan itu penting, kesehatan mental, kesehatan badan itu terutama. Mau ngapa-ngapain juga enak, mau makan yang sederhana juga enak ya. Yang penting itu untuk kesehatan, dan paling penting dijaga di sana, karena kita kerja udah capek hampir 12 jam sehari, maka kesehatan itu lebih penting. Nah, tentang definisi ketika kita merantau itu kok belum ada hasilnya ya, karena setiap orang punya kebutuhan masing-masing. Tapi ingat, kita juga harus menyisihkan untuk masa depan kita ya, untuk diri sendiri ya. Jangan semuanya dibagi-bagi ke keluarga ya, sementara di keluarga itu sudah cukup mampu ya, dijatah sesuai dengan kemampuan. Jangan memaksakan kehendak kita seperti ini seperti itu ya. Itu tidak baik untuk kesehatan keuangan sama kesehatan diri kita, nanti terlalu terbebani ya. Sementara kita di sana kerja udah capek-capek, pulang nggak dapat apa-apa, itu yang rugi kita, bukan orang lain. Orang lain mah tinggal komentar saja ya. Itu semoga bermanfaat. Biaya hidup di Korea itu murah asal kita hidupnya sederhana saja, sesuai dengan standar, dan kita bisa lebih banyak menabung. Itu yang penting untuk kita suatu saat pulang ke Indonesia tidak akan ada masalah lagi tentang keuangan. Terima kasih, saya Waho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.